Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di pertemuan kita kali ini kita akan belajar mengenai Photoshop, lanjutan dari mata kuliah desain grafis setelah UTS. Nah, silakan teman-teman install Photoshop di laptop atau PC teman-teman masing-masing. Versinya terserah, disesuaikan dengan spek dari teman-teman ya. Kalau saya ini pakai yang 2020. Ini tampilan dari Photoshop di awal, kemudian kalau open ya kita membuka lembar kerja yang telah kita buat ya. Kemudian kalau create yang membuat awal, kita create aja. Nah, nanti tampilannya itu berbeda-beda ya tiap-tiap versi, tapi pada intinya tetap sama dan fungsi-fungsinya juga kurang lebih sama. Di sini kalau yang 2020 ada yang namanya resign, ini ukuran-ukuran yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian save ini ukuran yang kita save, atau yang misalkan kita sering menggunakan ukuran ini, nah kita save, nanti akan masuknya di sini. Kemudian foto ini ukuran foto ya, ada yang landscape, ada yang 3x4, ada yang 3x2 dan lain sebagainya, seperti foto pada umumnya ya. Kemudian ada print ini ada A4, A5 dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi web, ini berbentuk web nantinya. Kemudian ada mobile, kayak handphone gitu ya. Dan ada film dan video ya. Kita pakai aja yang print ya, kita pakai yang A4 aja. Kita klik A4. Nah, di sini ada pengaturannya. Di sini preset detail ini namanya ya, misalkan namanya kita kasih nama coba gitu, atau Photoshop ini ya. Kemudian ini lebarnya, kemudian height ini tingginya, ini satuannya milimeter, ini satuannya juga bisa diubah, bisa pixel, sentimeter, inches dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada portrait atau landscape. Kemudian ini resolusi itu kan kemarin kita sudah belajar bitmap dan juga vektor ya. Jadi kalau di Photoshop itu ketika kita di zoom, fotonya nanti akan ada ngeblur ya, ngeblur bentuk kotak-kotak gitu ya. Jadi misalkan 300 pixel per inch, ini berarti nanti setiap nya itu ada 300 kotak-kotak itu ya. Jadi semakin tinggi resolusinya dari si objeknya nanti, maka nanti ukuran filenya juga semakin besar. Biasanya yang sering dipakai ya 300 ini ya. Kalau mau lebih rendah lagi ya silakan, nanti bisa diisikan sendiri. Dan di sini ada RGB color. RGB color ini pewarnaan ya. Jadi nanti kalau teman-teman nggak pengen dicetak, itu pakainya RGB color aja. Tapi kalau mau dicetak, pakainya yang CMYK. Karena kita tidak cetak, pakainya RGB aja. Kemudian background, di sini backgroundnya itu terserah teman-teman mau kasih warna apa. Di sini ada beberapa warna, atau di custom ya, atau bisa langsung klik di sini di tombol yang kotak ini. Nah, nanti silakan teman-teman pilih warna. Di sini kita pakai putih aja. Kemudian langsung aja kita create. Nah, ini tampilan awal dari lembar kerja Photoshop. Kita akan belajar dari di sini ya, tool-toolnya ini. Sebenarnya Photoshop itu kita belajar dengan satu video ini, nanti kita sebenarnya sudah selesai. Nanti tinggal bikin program-program gitu ya, atau bikin apa ya, project-project gitu ya, bukan program ya, bikin project-project gitu. Yang pertama di sini ada menu bar. Di sini menu bar ini paling atas ini ya. Nah, ini ada file, ada edit dan lain sebagainya seperti biasanya. Di sini ada beberapa fitur ya. Kalau mau mengatur tampilannya ini ada di Windows. Misalkan pengen menampilkan gradient, nanti akan tampil seperti ini. Misalkan kalau mau dihilangkan lagi ya tinggal dihilangkan ya. Misalkan pengen menampilkan color, ya ini tampil lagi. Pokoknya pengaturannya di sini. Ada di Windows. Kemudian di sini properties bar ya, kalau nggak salah namanya yang di bawahnya ini. Jadi ini tergantung dari tool yang kita klik. Misalkan di sini kita klik yang di sini ada move tool. Nah, move tool, nah di sini properties barnya akan berubah. Nah, sesuai dengan aturan-aturannya ya, atau pengaturan ya. Di sini pengaturan dari masing-masing tool. Dan kita klik di bawahnya, dan di sini juga akan berubah. Jadi nanti ketika kita klik ini, kita bisa mengeditnya dengan yang di properties bar ini. Nah, ini nama dari lembar kerjanya ya, yang di sini. Nah, coba kita akan langsung jelasin pada tool-toolnya. Kita untuk contoh, saya pakai foto saya sendiri aja. Saya pakai foto yang ini.
Cara memasukkan objek ke dalam Photoshop itu bisa dengan di sini ya, file, kemudian open Smart Object ini, atau bisa juga dengan diseret ya, dari sini di klik kemudian diseret ke Photoshop. Nah, kita taruh di sini. Nanti akan tampil di sini. Nah, ini ya. Dan kita masukkan satu lagi sebagai contoh, foto saya yang ini. Nah, kita masukkan gini ya. Nah, dari move tool ini itu teman-teman di sini jangan lupa ditekan auto select. Kalau enggak nanti dia akan sesuai dengan layer. Misalnya kita hilangkan auto selectnya, kemudian di sini ini kita naikkan aja. Di sini ada layer ya, sini layer ya. Misalnya kita klik yang ini ya, layer yang ini. Jadi satu objek itu ada satu layer ya. Jadi misalnya kita membuat satu objek, usahakan itu berada di satu layer. Jadi satu objek satu layer gitu, beda-beda. Jadi ini satu layer, ini satu layer. Nanti kita klik layer yang ini. Ini ada layer yang foto saya ya, foto saya yang biru ini. Misalkan kita nah ini bisa ya, karena dia berada di kita klik yang di. Tapi kalau kita ingin memindahkan yang ini, nah dia nggak mau berubah, yang berubah malah yang di atasnya. Itu kenapa? Karena yang aktif yang si ini. Misalkan kita ubah yang aktif yang foto pakai piala ini ya, kita pengen pindah yang ini, nah dia nggak mau, yang berubah tetap di bawahnya. Jadi kalau pengen secara otomatis ya ini ya, auto select ini diklik, jangan lupa. Jadi nanti ketika kita menekan yang ini, maka dia akan menyeleksi secara otomatis. Kemudian jika pengen teman-teman pengen memperbesar gitu ya, misalkan foto ini pengen tak besar, klik 2 kali nggak bisa. Biasanya kalau di Corel Draw kan klik 2 kali gitu langsung ada tanda untuk perbesar gitu ya. Tapi kalau sini nggak bisa. Kita bisa pakai dengan menekan ini ya, show transform control. Nah, dia akan langsung muncul. Nanti bisa diperbesar, diperkecil gitu ya, terserah teman-teman ya. Jika sudah selesai, bisa tekan di enter. Nah, ini ketika nanti muncul pointernya itu muncul seperti ini ya, ini untuk memutar ya. Nah, ini untuk memutar-mutar objeknya. Atau bisa juga diatur di sini untuk memutarnya. Jika sudah, itu bisa tekan enter. Nah, dia akan selesai. Kemudian jika pengen menghilangkan ini, tekan aja ini. Nah, atau bisa juga dengan Ctrl T. Nah, Ctrl T dia akan muncul lagi. Dan kita end. Karena itu sama dengan yang di sini ya. Bentar. Nah, ini ya, free transform atau Ctrl T. Kemudian jika pengen apa lagi ya, ngezoom gitu ya, mengezoom gitu ya, mengezoom tadi sebenarnya bisa pakai tombol yang ini, bisa pakai tool yang ini ya, zoom tool ini. Tapi biar lebih cepatnya kita tekan aja ALT di keyboard ya, ALT di keyboard. Kemudian kita scrollkan mouse-nya ke atas ke bawah. Nah, kalau zoom ya ke atas. Kalian pengen zoom hidungnya ini ya, nah arahkan ke hidung baru di zoom. Kalian pengen ngezoom dasinya ini ya, arahkan ke dasi kemudian zoom. Nah, gitu. Kalau zoom out ya tinggal dikeluarkan ya. Kemudian kalau pengen apa lagi ya, misalnya kita zoomnya, kita pengen menggeser ke bawah gitu ya, tinggal digeser pakai mouse, roll ke atas ke bawah. Kalau pengen menggeser ke samping, itu pakai CTRL, kemudian di scroll mouse-nya kita ataskan ke bawahnya, maka nanti akan geser ke samping dan ke kanan dan kiri ya. Nah, begitu. Kita kembalikan dulu, oke. Kemudian kalau ini ya, ini ada hand ini punya untuk menggeser-geser gitu juga ya. Nah, untuk menggeser-geserkan objek itu kita bisa pakai spasi pada keyboard. Nah, kita tekan spasi, ditahan. Nah, di sini pointernya berubah menjadi gambar tangan ya. Nanti bisa digeser-geser seperti ini. Nah, itu tombol untuk lebih singkat ya, lebih cepatnya gitu ya. Kemudian kita masuk ke tool berikutnya, yaitu di sini ada rectangular marquee tool.
Nah, ini ada yang berbentuk persegi, ada yang berbentuk lingkaran ya, marquee tool-nya. Nah, kita coba yang pakai rectangular. Nah, ini untuk menyeleksi ya. Jadi misalkan objek ini kita seleksi dulu. Nah, pastikan di sini kalau misalkan kita pengen menyeleksi objek yang ini, yang foto ini, berarti pastikan kita menekan layer yang sesuai ya, yang ada foto birunya. Kalau kita pengen menyeleksi objek yang pakai piala, berarti yang layarnya tekan yang ini. Pastikan layar yang aktif itu sesuai dengan yang kita edit. Kemudian kita coba kita seleksi kepalanya ya, untuk menghilangkan kepala gitu misalkan. Nah, ini setelah kita seleksi kita akan ada gambar seperti ini. Kemudian coba kita delete. Nah, di sini terjadi kegagalan. Kenapa? Karena objek ini masih bertipe smart object. Jadi kita harus hilangkan dulu smart objectnya. Nah, di sini ya caranya, di layar yang aktif ini atau di layar foto yang ini, itu kita klik kanan. Kemudian kita ganti rasterize layer ya. Kita klik. Nah, di sini akan berubah. Tadi yang awalnya ini ya, ada tombol seperti ini, ada tanda smart object seperti ini. Sekarang jadi tidak ada. Sekarang bisa kita edit. Coba kita delete. Nanti kepalanya akan hilang. Untuk undo proses sebelumnya itu pakai CTRL ALT Z. Nah, seperti itu. Atau misalkan kita sudah melakukan editing banyak gitu ya. Jadi semua yang proses yang kita lakukan editing itu akan tersimpan di sini, di history. Nah, di history sini, sebelah sini ya. Kita klik. Nah, di sini ada beberapa apa yang telah kita edit. Jadi misalkan tadi kita hilangkan dulu yang ini. Kita hilangkan. Kita delete. Nah, jika kita pengen kembali ke sebelumnya ya, ke editan sebelumnya gitu ya, itu bisa dengan pilih di sini ya, pilih yang deselect atau proses sebelumnya, misalnya rasterize. Ini proses-proses yang sebelumnya. Ini ya. Kalau pengen undo ke proses sebelumnya itu dengan CTRL ALT Z. Ini belum kita ini dulu ya. Sorry. Ini belum aktif ya. Nah, untuk menghilangkan si ini ya, seleksinya ini ya, itu bisa dengan CTRL D atau dengan menekan tombol yang lain. Misalkan gini, kita tekan del. Nah, kalau kita pengen kembali ke sebelumnya, CTRL Z. Nah, CTRL ALT Z ya kalau undo ya. Kemudian bisa dengan CTRL D untuk menghilangkan si seleksinya ini, atau tekan di lain ya, jangan di dalam lingkaran, tekan di luar persegi ini ya. Nah, dia akan hilang. Nah, itu untuk persegi. Kalau lingkaran juga sama caranya, hanya untuk menyeleksi ya pada dasarnya. Baik, kita masuk ke berikutnya, yaitu ada. Nah, untuk kita dulu, kita geser dulu. Di sini ada yang namanya magnetic lasso tool atau lasso tool ya. Itu kita klik dulu sekali. Kemudian kalau pengen menampilkan itu klik kanan. Nah, menampilkan isi-isiannya ya. Biasanya kalau di Corel kan diklik panah gini langsung keluar ya. Tapi kalau di sini enggak. Atau bisa juga dengan ditahan, klik kiri tapi ditahan. Atau kalau saya klik sekali kemudian klik kanan sekali gitu ya. Yang pertama yaitu ada lasso tool. Ini juga sama sebenarnya, untuk menyeleksi juga. Kita klik aja, kita coba lasso tool. Nah, lasso tool itu caranya ya tinggal menggerakkan keyboardnya ya. Tinggal menggerakkan mouse-nya ya. Nah, seperti ini nanti. Tapi nanti kalau ada yang melenceng-melenceng susah ya. Nah, kita seleksi gini. Kita anggap aja nanti kita sudah selesai. Nah, nanti akan selesai seperti ini. Sama, bisa misalkan kita delete. Nah, sama, dia akan mendelete.
Misalkan kita pengen mengambil ininya aja, mengambil yang telah kita seleksi aja. Nah, caranya bisa dengan menekan CTRL-J. Kalau misalkan mengcopy di Corel ya kalau nggak salah ya, atau di keseharian gitu ya, itu kan CTRL-C kalau copy. Tapi kalau di Photoshop itu CTRL-J Joko ya. Nah, setelah di CTRL-J dia akan muncul layer baru di sini. Nah, kita ulangi ya. Kita ulangi dulu. Nah, seperti ini. Di sini layernya ada 3. Kemudian kita CTRL-J. Nah, dia akan muncul layar baru di sini. Setelah itu, kita klik aja layar yang baru. Kemudian kita pindahkan dulu ke move ya. Kemudian kita geser. Nah, ini hasil seleksi yang telah kita buat. Kita delete aja. Kemudian di sini ada polygon lasso tool, ini juga sama pada dasarnya untuk menyeleksi. Nah, yang enak itu ini magnetic lasso tool. Kita coba magnetic lasso tool. Nah, kita coba menyeleksi objek yang berbeda ya. Ini kita zoom dulu misalkan. Nah, di sini misalkan kita pengen menyeleksi ini tanpa takut geser-geser gitu ya. Jadi kita klik aja sekali, misalkan di pojok mana terserah ya. Atau mau dimulai dari mana, saya mulai dari pojok kaki sini. Nah, saya klik sekali, kemudian tinggal digerakkan mouse-nya. Mouse-nya itu tinggal digerakkan dikit-dikit gitu ya, tanpa harus mengeklik. Nah, nanti dia akan secara otomatis ya. Jadi enaknya itu secara otomatis mengikuti garisnya. Nah, lebih enak, lebih simpel. Nah, dia akan secara kalau di sini misalkan ini terlalu lebar, terlalu ke dalam gitu ya, tinggal klik delete pada keyboard. Nah, dia akan kembali ke titik sebelumnya. Tinggal delete lagi. Nah, nanti tinggal disesuaikan lagi. Misalkan kita menceng terlalu ke sini gitu ya. Nah, ini kan terlalu menceng. Ini kita delete. Nah, dia akan kembali ke titik berikutnya. Kemudian di sini lagi. Nah, dia akan mengurutkan lagi gitu ya. Terus misalkan kita anggap aja udah selesai seleksi gitu ya. Kita kotak, kita kembalikan ke objek awal, ke titik awal. Klik. Nah, ini akan berhasil diseleksi. Misalkan mau di delete ya tinggal delete. Kenapa ini tidak bisa? Karena kita belum di sini tidak dicentang di layarnya ya. Kita klik delete nggak bisa. Kita klik dulu di layar yang aktif. Nah, kita del. Nah, kenapa gagal lagi? Karena masih berbentuk smart object. Nah, ini berbentuk smart object itu seperti ini. Nah, ada tulisannya smart object thumbnail. Ini kita klik kanan, kemudian kita klik kanan, kemudian kita rasterize layer. Nah, maka akan hilang smart objectnya, dan baru kita bisa edit. Kita delete. Nah, ini bisa. Atau kita copy ya, CTRL-J. Nah, dia akan muncul layar baru, kemudian kita geser. Ini masih ini ya. Nah, akan ada objek baru seperti itu. Nah, ini salah satu cara juga untuk membuat Kage Bunjin ya. Kalau yang suka anime Naruto itu ya. Nah, kita delete aja layer yang ini. Itu hanya contoh. Kemudian setelah lasso tool kita masuk ke selection tool. Ini juga sama ya. Ini untuk menyeleksi objek tapi berdasarkan objeknya, berdasarkan warna ya. Misalkan kita ambil contoh di sini object selection ini, kita klik di situ ya. Ini masih tadi ya, sorry. Ini belum aktif ya. Ini masih berdasarkan object selection tadi. Ini quick tool ini apa ya, kita lihat. Ini lebih ke objek tadi ya. Misalkan kita pengen klik yang merah, yang hitam. Nah, dia yang bagian garisnya akan secara otomatis. Misalkan kita lebarkan lagi, misalkan. Ini kita klik sekali, kita tahan, kemudian kita naikkan. Nah, misalkan ke leher naik lagi, ke muka naik lagi, ke rambut ya, rambut lalu ke full. Atau yang ini ya, yang ini magic wand tool ini lebih enak lagi. Ini kalau misalkan kita klik yang biru, maka dia akan menyeleksi yang biru. Nah, maka dia akan menyeleksi yang biru. Misalnya kita pengen delete gitu. Nah, tinggal delete. Itu enaknya. Nanti yang ini bisa dirapikan lagi. Itu untuk yang ini ya, magic wand tool ya. Kalau crop ya, tentu untuk mengcrop ya. Serah teman-teman ya, sama aja ya. Misalkan kita pengen nge-crop kepala gitu ya. Nah,
Ini nanti kalau kita crop, nanti kita selesai gini, nanti dia akan menghilangkan yang lainnya ya, yang lainnya akan dihilangkan ya. Jadi yang ada tinggal yang si kepalanya ini, kita coba. Nah, betul ya. Tapi kalau kita pakai ya ini, kita contohkan, kita misalnya kayak gini, kita pengen buang yang kepalanya. Benar. Harusnya ada pengaturan ya, saya lupa. Nah ini ya, ini kalau ini kita hilangkan, maka dia akan mengecrop yang ininya aja. Benar-benar. Kan sih. Oh, ini ada rasio ya. Nah, harusnya itu ada yang ini. Oh, sorry. Kita blok aja. Harusnya ada yang, kalau yang inverse itu apa ya? Coba, bentar. Oh, nggak bisa ya. Misalkan, oh sorry. Misalkan, nah ini ada syarat. Nah, oh di sini ternyata. Misalkan kita pengen ini, kalau tadi kan kita del gitu ya, yang hilang di dalamnya. Tapi kalau kita di sini select inverse, bentar. Nah, maka yang hilang luarnya. Ini tadi ya, yang ini ya, ternyata bukan yang crop. Saya kira yang crop juga bisa seperti itu. Ternyata nggak bisa ya. Nah, kita coba lagi. Kayaknya bisa, tapi kok saya masih penasaran ya. Ternyata nggak bisa ya. Oke. Ternyata nggak bisa. Nah, kita lanjut selanjutnya. Ini ada apa? Frame tool, ini ya tentang frame aja ya, nggak perlu, kita next aja. Nah di sini ada banyak pengambilan warna. Misalkan kita di sini akan menjelaskan yang airdrop ini aja, airdrop tool, nanti yang lainnya silakan dicoba sendiri ya. Misalkan di sini kita aktifkan dulu yang biasa ya, kita bikin objek dulu yang baru ya. Misalnya kita bikin persegi, kemudian kita pengen memberikan, ini kan warnanya otomatis yang hitam ya, karena kita pengen mengambil contoh warna. Kita klik di sini airdrop tool, kemudian kita pilih warna yang akan kita ambil contohnya. Misalkan di sini biru yang celana saya ini ya, saya klik sekali, nah di sini akan berubah ya, di sini akan berubah warnanya. Kemudian kita terapkan di sini, cara menerapkannya di sini diubah dulu ke yang ini ya, tool ini ya, kemudian pilih yang pen bucket tool, kemudian oke. Oh ini masih restrain ya, kita coba lagi. Nah dia akan menyesuaikan warna yang dengan sampel yang kita ambil. Kita delete aja, kemudian kita lanjut lagi. Udah. Nah ini ada spot healing, ini digunakan untuk menghilangkan sebagian objek ya, atau misalkan menghilangkan jerawat gitu ya, bisa ya. Ini kan kita klik aja spot healing brush, kemudian kita zoom muka saya ya. Nah ini kan banyak jerawatnya ya. Nah ini kita bisa hilangkan, kita coba ya dengan menekan tadi ya,
yang spot healing brush, kemudian kita klik. Nah, sini akan jadi halus ya. Jadi noda-noda hitamnya akan hilang gitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi halus, jadi hilang. Kemudian bisa juga digunakan untuk misalkan ini menghilangkan angka ini ya. Ini kita blok aja. Menghilangkan angka 15. Nah, tinggal dibersihkan maka dia akan hilang. Nah, gitu ya. Tinggal dirapikan. Diklik-klik aja terus nanti. Nah, nanti semakin diklik semakin hilang. Itu kemudian kita kembali lagi. Belum ya. Mana ya? Nah, ini ya. Ini. Kemudian kita coba yang berikutnya, yaitu ada healing brush tool. Healing brush tool itu kayak mengambil sampel gitu ya. Healing brush tool kita coba. Kita mengambil sampel yang di sini ya. Kita tekan ALT dulu, ALT. Nah, dia akan muncul tanda seperti sniper ya, seperti sniper seperti ini. Kita mulai dari titik ini misalkan, titik yang di sini ya, yang di atau yang di sinilah ya, yang di sini, titik biru sini. Kita klik sekali. Nah, kemudian kita terapkan di sini. Kita terapkan di sini. Nah, gitu ya. Nah, ini kan ada ini ya, ada yang titik-titik ini ya. Ini harusnya kita mulainya tadi jangan dari situ, kita mulai yang di sini aja, dari yang tengah ini. Klik. Nah, nanti dia akan sesuai. Jadi pinggirnya yang putih tadi nggak kelihatan. Kemudian kita coba lagi ya yang lain. Nah, ini editan kita yang lama ya. Nah, kita coba yang selanjutnya, patch tool ya, patch tool. Ini juga mengambil sampel ya. Misalkan kita pengen menaruh ini ya, logo ini di samping sini. Kita coba. Misalkan kita buatkan segini untuk logonya, logo yang ini ya. Nah, setelah ini kita geser ke sini. Nah, kita ambil logo yang ini. Nah, kita enter. Nah, kita klik, selesai ya. Ada 2 logo. Di sini juga bisa 15-nya ini. Oh, sorry. Kita edit dulu. Misalkan kita pengen naruh angka 15 di sini ya. Di sini kita taruh angka 15 gitu. Nah, kita tinggal geser ke sini. Nah, ada 2 angka 15. Itu ya. Kemudian kita undo dulu. Kita masuk sini dulu. Kemudian masuk ke brush ya. Kalau brush itu ya tentu teman-teman sudah tahu ya. Ini sudah dijelaskan juga di Corel Draw. Kalau teman-teman pengen ngebrush, ini ada beberapa macam bentuk ya. Ada awan, ada misalkan awan ini ya. Nah, ini kita nggak kelihatan ya. Nah, kita cari contoh yang lain. Kita cari yang ini ya, ini apa ya? Ini kali ya. Ini aja. Kita size-nya kita besarkan ya kan. Hardness-nya nanti pengaturannya bisa diatur sendiri di sini. Ini kita coba. Nah, ini dari brush. Kemudian di sini ada lagi yaitu stempel. Stamp tool ini untuk mengcopy ya atau membuat gambar yang serupa. Nah, ini sama ya seperti yang tadi, yang patch tool tadi, tapi ini lebih, kita lihat aja contohnya langsung. Kita ALT. Nah, kita ALT, kita ambil dari sudut yang mana? Misalkan 15 ini kita mau taruh di sini ya. Kita ambil dari sudut yang sini. Kita klik aja. Klik, kemudian kita geser ke sini. Nah, sudah kelihatan ya. Kemudian kita klik kiri tahan, kemudian baru digeser. Nah, misalkan pengen sampai ke sini ya, kita geser sampai ke sini, nanti akan ikut dia. Nah, di H yang ini ya, di H yang di background bawah itu akan ikut. Atau misalkan kita contohkan gini. Kita ambil contoh dari yang sini ya. Dari sini sampai logo ini sampai 15 akan kita copy di atasnya sini ya. Kita klik sekali di sini. Nah, kemudian kita di sini ya, taruh atas ini, kemudian kita kesini kan, misalkan pengen sampai ke angka 15 ya, berarti kita teruskan ke samping.
Nah, 15-nya akan ikut. Dan sampai ke atas-atas sama, tinggal di ke atas kan gitu ya. Seperti itu. Itu dari stem. Dari stem tool. Nah, di sini ada history brush. Nah, itu sebenarnya nggak perlu ya. Ini hanya misalkan kita hapus, kemudian nanti di history brush nanti akan kembali lagi gitu ya. Nah, ini ada eraser tool. Nah, eraser tool kita coba. Kita coba pakai objek yang ini. Kita minimize dulu. Nah, kita coba jangan lupa diklik layarnya ya, karena kita pengen mengedit gambar yang ini. Eraser tool itu misalkan kita pakai yang eraser tool. Nah, ini untuk menghapus juga ya, menghapus apa aja yang dilewatinya pasti bakal dihapus. Misalkan telinganya kita hapus, nah, akan dihapus. Kita kembalikan lagi. Kemudian aja di sini ada background eraser tool. Nah, ini yang menarik ya. Kita klik background eraser tool, jadi nanti ketika diklik sekali di biru, nanti ketika kita menggeser ke sini yang nggak akan terhapus. Jadi yang terhapus hanya birunya. Kita coba. Di sini diklik dulu ya yang ini. Oh, ini belum ya. Ini klik yang layarnya, dan pastikan di sini ya, jangan yang ini, tapi yang ini, yang tengah ini ya. Kita coba. Nah, dia akan menghapus backgroundnya. Kalau dirasa kurang besar ya, bisa diatur di sini. Dan di sini size-nya bisa diperbesar. Kita bisa 5000 gitu ya. Dia langsung ya, sorry. Kita perbesar misalkan 100 ya. Oke, nah, dia akan semakin besar, berbesar lagi misalkan 100 lah ya, 80, dia akan semakin besar lagi. Nah, tinggal dihapuskan gitu ya. Nah, sampai sini dia tidak akan menghapus si kepala. Kalau yang eraser saja kan menghapus ya yang kepalanya. Kemudian kita masuk ke yang ini ya. Mana tadi? Eraser ya tadi. Nah, magic eraser tool itu akan menghapus sesuai dengan yang pertama kali kita klik, warna yang pertama kali kita klik. Misalnya kita klik biru di sini, maka semua yang berwarna biru akan dihapus. Oh, sorry, layarnya pindah dulu ya, jangan lupa layarnya dipindah. Kita klik. Nah, yang berwarna biru akan hilang. Kalau diklik hitam, yang hitam ini ya, warna hitam akan hilang. Nah, seperti itu. Itu fungsi dari magic tool. Kemudian di sini warna ya, warna tadi ya untuk pewarnaan ya, seperti tadi saya contohkan sudah. Warna gradien ya. Nah, kalau ini blur tool itu kita coba aja yang di sini ya. Kita coba mengeblurkan yang angka 15. Nah, kita klik aja sekali, dan aturannya bisa di sini. Tingkat blurnya seberapa itu juga bisa dilihat di sini. Nanti bisa dilihat aja. Kita coba blurkan angka yang 15. Nah, kita klik sekali. Oh, ini masih Kaisang ya. Nah, ini pindah dulu ya, karena layarnya belum di ini. Kita klik. Nah, dia akan semakin blur. Klik lagi semakin blur. Klik lagi semakin blur. Sekarang kita coba berikutnya ya. Sharpen tool ini kayak untuk menajamkan gitu ya. Jadi kita lihat, kita klik lagi. Nah, dia akan semakin tajam ya. Nah, semakin tajam dan semakin tajam. Ini juga kita coba semakin tajam kan. Nah, bisa lihat perbedaannya ya. Kemudian ada smooth tool. Smooth ini ya biar bikin smooth gitu ya. Ini bisa diatur. Ini jangan terlalu. Kalau pengen ini ya lingkaran aja lah ya. Misalkan kita smooth, bisa dibikin lebih smooth gitu ya. Oh, masih blur ini, sorry. Pakai yang smooth tool ya. Misalkan ini angka ini ya. Nah, ini untuk smooth. Ini terlalu lebar ya smoothnya. Harusnya yang kecil aja. Nanti bisa diatur di pengaturannya sini. Nah, ini bisa dipilih yang lingkaran aja mungkin. Ya lebih smooth. Oh, ini masih blur lagi. Nah, ini pilih yang smooth. Ini tipenya ada banyak ya.
Misalkan yang ini aja gitu. Ini bisa diatur sendiri. Kemudian di sini historinya juga bisa dihapus ya. Sorry. Kemudian kalau pensil ya, pensil sama ya. Pen tool ini untuk menyeleksi juga seperti kemarin pas di CorelDRAW sudah saya jelaskan, klik sekali kemudian arahkan ke sini, kemudian bisa diatur lengkungannya gitu ya. Sudah diatur sudah dijelaskan kemarin. Dan yang masuk ke teks. Jadi ini aturannya untuk membuat teks ya. Misalkan teks ada teks horizontal, ada vertikal ya. Misalkan kita klik sekali di sini, nah dia akan membentuk teks seperti ini. Kalau misalkan pengen bentuknya itu paragraf, tinggal diklik tahan, kemudian klik di sini ya, tahan seperti ini. Caranya sama seperti membuat teks pada CorelDRAW kemarin. Nah, ini membuat bangun ya, membuat bangun. Misalkan ini ada banyak, ada persegi, ada lingkaran dan lain sebagainya ya. Tinggal klik aja, kemudian seperti ini ya. Nah, warnanya bisa kita ganti nanti. Kemudian di sini ada hand tool ya. Hand tool ini juga sebenarnya sama ya. Ini bisa dengan untuk menggeser-geser atau bisa diakali dengan spasi ya. Misalkan kita klik sini, dan kita tekan spasi, nah akan membentuk hand. Seperti saya sudah jelaskan di awal tadi. Nah, untuk layer-layernya itu pengaturannya ada di sini ya. Jadi ini pengaturan layer. Misalkan kita pengen menghapus layer yang berbentuk persegi tadi ya, ini tinggal kita delete, hapus di pojok kanan bawah, delete, yes. Nah, nanti perseginya akan hilang. Atau kita ingin menghilangkan teks-teksnya ini, tinggal di delete juga. Di sini pilih teks yang mana yang akan dihilangkan, di layer mana, dan di delete. Kemudian delete lagi. Nah, itu untuk pengaturan pada kita contohkan lagi ya. Saya buka file yang telah saya buat ya, contoh ini. Nah, ini contoh yang telah saya buat. Di sini ada pengaturan layernya ya. Jadi setiap layer kalau di CorelDRAW kemarin kan, kalau misalkan pengen ditampilkan di paling atas itu kan klik kanan order by gitu ya. Order di bagian atas ya. Tapi karena CorelDRAW itu berdasarkan layer. Jadi misalkan layer yang paling atas, maka dia akan yang nampak paling depan. Jadi kita lihat contohnya, misalkan di layer paling atas ini kita geser ke bawah, ke bawahnya VP ya, layer VP. Nah, dia akan gambar foto saya ini akan berada di bawahnya gambar VP atau Champion League ini ya. Dan kalau pengen diataskan lagi ya tinggal gini, gitu. Jadi yang paling atas, yang paling atas juga gambarnya gitu ya. Misalkan kita pengen menghide atau menyembunyikan si gambar saya gitu ya. Misalkan sudah kayak gini, kemudian kita pengen mengedit yang championnya, nah itu kita hilangkan dulu jadi bukan dihapus ya, tapi disembunyikan. Klik aja mata yang ini, gambar mata yang ini. Nah, dia akan hilang, kemudian kita bisa mengedit yang si Champions League-nya. Nah, ini seperti itu ya. Kalau pengen hapus ya hapus, pengaturannya ada di sini. Kalau pengen mengatur brightness-nya, kecerahannya nanti ada di sini semua. Nah, itu saja teman-teman untuk pertemuan kita pada kali ini mengenai pembelajaran Photoshop. Sebenarnya Photoshop ini sudah selesai ya, sampai di sini aja. Paling nanti ke proses selanjutnya kita tinggal bikin apa gitu ya. Kita akhiri dulu. Nanti jika banyak salah saya mohon maaf. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di Japri melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.